Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Informatika, kelas IFN 21. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Oke, di tugas UTS ini terdapat beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, di mana soalnya itu mengenai teknologi jaringan wireless atau jaringan nirkabel atau yang biasa kita kenal dengan jaringan tanpa kabel ya. Oke, di beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa topik berikut. Nah, mulai dari latar belakangnya, kenapa kita bahas untuk topik di tugas ujian tengah semester ini, terus cara kerja jaringan wireless dan contohnya, keunggulan dan kelemahan dari jaringan wireless itu sendiri, terus teknik multiplexing channel untuk jaringan wireless. Terus nanti kita bahas juga tentang network performance, apa saja parameter yang bisa digunakan dalam mengukur network atau performansi dari jaringan wireless itu sendiri. Terus fungsi utama dari access point. Terus selanjutnya terakhir nanti kita bahas tentang metode akses dalam wireless network atau jaringan wireless. Oke, latar belakang. Yang pertama kita bahas dulu untuk latar belakangnya itu sendiri dari jaringan wireless, di mana jaringan wireless dan mobile ini telah menjadi fondasi utama konektivitas di era digital saat ini ya. Teknologi ini mendukung komunikasi instan dan fleksibel pastinya, yang mendukung mobilitas tinggi, yang krusial bagi berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan industri ya. Dengan kehadiran teknologi terbaru saat ini, seperti 4G LTE, 5G, serta integrasi dengan IoT atau Internet of Things, di mana jaringan ini itu memungkinkan solusi yang inovatif seperti smart city dan otomasi industri lainnya. Nah, namun dengan tantangan seperti keamanan data atau data security, pengelolaan spektrum dan kebutuhan infrastruktur memadai, itu pastinya tetap menjadi perhatian khusus ya bagi pengembang-pengembang infrastruktur wireless ini. Dalam dunia kerja profesional, ya pemahaman dalam tentang jaringan wireless dan mobile itu sangat diperlukan ya untuk merancang solusi yang efektif, yang meningkatkan efisiensi dan daya saing ya. Pembahasan ini akan mengupas tentang pengertian, keunggulan, kelemahan, tantangan, dan metode apa saja eh, yang digunakan pada jaringan wireless ini. Oke, yang pertama kita bahas dulu bagaimana sih cara kerja jaringan wireless dan apa saja sih contoh dari jaringan wireless itu sendiri gitu. Yang pertama kita bahas dulu untuk cara kerjanya ya, sebelum kita masuk ke contoh-contoh jaringan wireless yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya di sini kita tidak asing lagi dengan yang namanya jaringan wireless itu sendiri ya. Nah, ini untuk cara kerjanya yang pertama, di mana jaringan komputer berbasis wireless atau tanpa kabel atau biasa kita kenal dengan nirkabel itu memungkinkan perangkat jaringan untuk saling terhubung atau saling terkoneksi satu sama lain tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, biasa kita kan terhubung ke internet itu biasa kita menggunakan kabel fisik atau yang biasa kita kenal dengan kabel UTP. Nah, kalau jaringan wireless itu dia tanpa membutuhkan kabel, kita bisa terhubung ke internet, kita bisa searching di Google dan lain-lain, gitu. Nah, jaringan wireless ini itu akan mentransmisikan sinyal melalui gelombang radio yang tidak terlihat gitu. Nah, bukan melalui kabel artinya. Gelombang radio elektromagnetik akan mengangkut sinyal yang merambat melalui ruang bebas. Nah, jadi itu ya bedanya dengan jaringan kabel gitu. Kalau jaringan wireless ini dia tanpa menggunakan kabel, kita bisa terhubung ke jaringan, kita bisa terkoneksi ke internet, kita bisa melakukan browsing dan lain-lain gitu, tanpa harus membutuhkan
kabel. Jadi pastinya kalau misalkan kita bahas terkait jaringan wireless, kita pasti tidak jauh dengan istilah yang namanya gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Nah, adaptor wireless komputer itu nanti akan menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Nah, perangkat jaringan seperti router wireless, access point, itu akan menerima sinyal dan akan melakukan yang namanya dekode data. Nah, router itu akan mengirimkan informasi ke internet dan terhubung ke komputer penerima. Nah, selanjutnya, media transmisi apa saja sih yang digunakan dalam jaringan wireless ini? Nah, yang pertama itu ada frekuensi radio atau yang biasa disingkat dengan RF, di mana eh, frekuensi radio atau yang biasa kita kenal dengan gelombang radio itu merupakan media utama yang digunakan untuk mentransmisikan data tanpa kabel ini. Jadi media media utama yang digunakan oleh jaringan wireless ini adalah gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Nah, frekuensi 2,4 GHz itu digunakan karena jangkauannya lebih luas dan stabil. Sedangkan 5 GHz ini itu lebih cepat, tetapi dengan jangkauan yang lebih pendek. Itu bedanya ya. Nah, infrared atau gelombang mikro, ini yang kedua, media yang kedua, di mana beberapa sistem khusus itu menggunakan infrared seperti remote control atau gelombang mikro seperti perangkat point-to-point dalam telekomunikasi. Nah, frekuensi ini itu memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa menggunakan medium fisik atau media fisik seperti kabel yang disebutkan sebelumnya, atau kabel contohnya itu seperti kabel UTP dan lain-lain. Nah, seperti gambarannya bisa kita lihat di bagian kanan ini untuk gelombang radio elektromagnetik. Nah, selanjutnya perangkat utama yang digunakan dalam mentransmisikan sinyal, mentransmisikan data, atau menyebarkan dan menerima sinyal itu, perangkat apa saja yang biasa kita gunakan dalam jaringan wireless ini. Yang pertama tuh ada access point, di mana perangkat yang berperan sebagai penghubung antara perangkat wireless dan jaringan kabel atau internet. Nah, access point menerima sinyal dari perangkat klien dan meneruskan ke server atau router. Selanjutnya ada wireless adapter. Nah, hardware wireless adapter ini di mana merupakan hardware yang ada pada komputer laptop atau perangkat mobile lainnya untuk menangkap dan mengirimkan sinyal wireless. Contohnya itu adalah modul WiFi atau adapter USB. Nah, di laptop kita itu pasti ada yang namanya wireless adapter untuk menangkap sinyal ya, yang menerima sinyal dari access point atau wireless router, supaya kita bisa terhubung ke jaringan wireless itu sendiri dan bisa internetan gitu. Nah, selanjutnya ada router wireless. Sebenarnya nggak jauh beda dengan access point, cuman dia memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan access point, di mana dia bisa terdapat beberapa service yang lebih unggul dibandingkan access point, seperti routing, terus ada NAT, dan lain-lain gitu, atau network address translation. Nah, router wireless ini merupakan perangkat yang pengelola lalu lintas atau manajemen traffic data dan menghubungkan jaringan wireless ke internet. Nah, router juga mengatur distribusi IP address kepada perangkat yang terhubung, di mana ketika dia mendistribusikan IP address ini, dia berperan sebagai DHCP server. Jadi dia menyebarkan IP address ke DHCP client. DHCP client ini yang menerima IP address tersebut. Oke, proses komunikasinya. Pertama, pencarian jaringan. Nah, perangkat klien seperti laptop, smartphone, tablet, ini akan otomatis memindai atau nge-scan jaringan wireless di lingkup atau environment network wireless untuk menemukan sinyal wireless dari access point atau wireless router tadi. Di mana dia wireless router atau access point ini akan menyebarkan yang namanya SSID atau Service Set Identifier atau nama jaringan itu sendiri. Nanti kita sebagai host atau sebagai klien akan terhubung ke SSID tersebut. Selanjutnya ada asosiasi. Nah, setelah menemukan jaringan, perangkat itu akan mengirimkan permintaan atau request untuk terhubung ke access point, ke SSID access point tersebut. Nah, proses ini itu memastikan perangkat terdaftar dalam jaringan tersebut. Jadi kita connect ke SSID-nya. Jika terdapat password, maka kita diminta untuk memasukkan password itu di bagian autentikasi ini. Jadi kita diminta untuk memasukkan password sebagai security-nya atau keamanannya.
Selanjutnya transmisi data. Nah, setelah perangkat terhubung, data akan ditransfer dalam bentuk paket melalui gelombang radio. Nah, protokol seperti TCP/IP itu digunakan untuk memastikan data sampai ke tujuan dengan benar dan utuh. Nah, selanjutnya contoh jaringan wireless. Yang pertama itu yang umum kita kenal adalah WiFi atau wireless fidelity. Nah, di mana WiFi ini merupakan jaringan wireless yang paling umum yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet melalui access point digunakan di rumah, kantor, dan tempat umum seperti kafe dan bandara. Ini jaringan wireless yang sangat umum yang kita gunakan atau WiFi. Selanjutnya ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini itu jaringan wireless jarak pendek atau point to point di mana digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone dengan earphone atau smartphone dengan speaker atau smartphone dengan smartwatch. Nah, biasanya digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi aja. Nah, selanjutnya ada hotspot mobile. Ponsel atau handphone berfungsi sebagai router wireless untuk membagikan koneksi internet. Jadi, handphone kita ini ketika dinyalakan spotnya itu dia berperan sebagai DHCP server. Dia yang mentransmisikan sinyal wireless ya kepada klien-kliennya yang terhubung ke koneksi hotspotnya gitu. Nah, selanjutnya ada WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nah, di mana ini digunakan untuk menyediakan internet di wilayah yang lebih luas dengan kecepatan yang lebih tinggi tentunya, seperti daerah rural atau terpencil yang sulit jangkau kabel. Jadi WiMAX ini, jaringan wireless WiMAX ini itu merupakan salah satu jenis jaringan yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti jaringan 4G. Selanjutnya ada Zigbee, protokol komunikasi wireless yang digunakan untuk perangkat IoT atau Internet of Things dalam sistem rumah pintar atau smart house seperti lampu otomatis atau smart lamp, sensor suhu, smart lamp atau kamera keamanan lain. Terus ada satelit, di mana sistem komunikasi global yang menggunakan satelit untuk mentransmisikan data dan sinyal dari satu titik ke titik lainnya di bumi. Jadi nanti jaringan itu akan ditransmisikan dari satelit yang ada di luar angkasa ke antena yang ada di bumi. Nah, seperti ini untuk gambarannya. Nah, ini biasanya digunakan di area-area yang eh, susah sinyal ya, kayak di pegunungan dan lain-lain. Jadi jangkauan listriknya pun jauh. Jadi biasanya menggunakan satelit ini gitu, seperti di pulau dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih keunggulan dan kelemahan dari jaringan wireless itu sendiri gitu? Pertama, untuk keunggulannya, mobilitas tinggi. Nah, pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja dalam jangkauan sinyal tanpa terganggu kabel fisik. Nah, ini biasanya wireless ini sangat bermanfaat ya bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, seperti jaringan ATM di mobil yang mobilitasnya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi berpindah-pindah yang biasanya digunakan dari perusahaan banking. Terus fleksibilitas juga memungkinkan instalasi perangkat dengan bebas, terutama di area yang sulit dijangkau oleh kabel gitu. Biasanya jaringan wireless ini sangat efisien dipasang pada area pegunungan. Skalabilitas mudah. Nah, menambah perangkat baru ke jaringan tidak memerlukan pengaturan fisik yang rumit. Jadi biasanya kalau misalkan kita ekspansi atau melakukan perluasan terhadap infrastruktur jaringan wireless ini, kita cukup menambahkan perangkat baru tanpa butuh yang namanya kabel fisik lagi. Jadi itu bisa efisiensi budget juga ya, efisiensi biaya juga, pengurangan biaya untuk pembelian kabel fisik yang dibutuhkan. Jadi bisa lebih hemat juga ya. Akses jarak jauh atau remote access dengan teknologi seperti hotspot, WiFi, jaringan dapat diakses oleh pengguna yang berlokasi jauh dari perangkat core atau infrastruktur. Nah, selain dia memiliki keunggulan, pastinya ada kelemahan juga ya dari setiap teknologi yang ada. Nah, berikut kelemahan dari jaringan wireless itu sendiri. Pertama tuh dari sisi keamanan itu sangat rentan ya. Data yang dikirim melalui gelombang radio itu lebih rentan terhadap serangan seperti hacking atau sniffing yang tidak dienkripsi dengan baik. Jadi kita pastinya harus memastikan atau make sure jaringan wireless kita itu sudah aman gitu. En- sudah diamankan dengan konfigurasi seperti password yang kompleks dan lain-lain. Selanjutnya gangguan sinyal. Nah, ini
gangguan sinyal itu pasti sering terjadi di jaringan wireless ini karena memanfaatkan eh, gelombang radio sebagai medianya itu sangat berpengaruh sekali ya. Pertama kalau misalkan di outdoor itu sangat berpengaruh terhadap cuaca. Jadi ketika cuaca buruk itu biasanya pengaruh terhadap kualitas sinyal yang ditransmisikan oleh jaringan wireless. Terus kecepatannya itu juga terbatas ya dalam lingkungan padat pengguna, bandwidth dapat terbagi sehingga mempengaruhi kecepatan akses juga itu pasti ya. Terus jangkauan juga akan terbatas ya. Area jangkauan sinyal wireless itu seringkali lebih kecil dibandingkan jaringan kabel. Terus ketergantungan juga terhadap listrik. Akses point dan router memerlukan sumber daya listrik yang stabil untuk beroperasi. Nah, biasanya kalau jaringan wireless itu ketika ada penghalang, itu biasanya mempengaruhi juga terhadap kualitas sinyal, bisa lambat gitu ya. Bahkan tidak bisa terkoneksi karena terhalang oleh beberapa terhalang seperti terhalang dinding dan lain-lain juga itu juga terpengaruh ya untuk kualitas sinyal dari jaringan wireless ini. Terus teknik multiplexing channel yang diterapkan untuk jaringan wireless. Nah, di mana teknik multiplexing ini merupakan teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal data ke dalam satu saluran atau channel komunikasi agar lebih efisien. Nah, beberapa teknik multiplexing yang digunakan dalam jaringan seperti frekuensi division multiple access atau FDMA, di mana ini membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa channel. Setiap channel itu dialokasikan untuk satu pengguna atau user atau sinyal tertentu. Terus contohnya itu digunakan pada sistem komunikasi analog seperti GSM. Selanjutnya ada Time Division Multiple Access atau TDMA, di mana ini membagi waktu menjadi slot-slot tertentu dan setiap pengguna atau user itu mendapatkan slot untuk transmisi data. Nah, selanjutnya, jadi contohnya itu yang biasa digunakan itu eh, pada jaringan 2G ya. Terus ada Code Division Multiple Access atau CDMA. Ini menggunakan kode unik untuk setiap sinyal, di mana memungkinkan semua pengguna atau user berbagi seluruh spektrum secara kebersamaan. Nah, contohnya itu pada teknologi 3G. Selanjutnya ada Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM, di mana ini membagi data menjadi subfrekuensi ortogonal untuk mencegah interferensi. Nah, ini yang biasa digunakan pada jaringan Wi-Fi dan jaringan 4G. Selanjutnya, network performance untuk mengukur performansi dari jaringan wireless itu sendiri. Jadi terdapat beberapa parameter yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk performansi dari jaringan wireless itu sendiri yang biasa digunakan sehari-hari gitu. Nah, contohnya yang pertama itu ada throughput, di mana throughput ini merupakan jumlah data yang berhasil dikirim dari sumber atau source ke tujuan atau destination dalam satu waktu tertentu atau bit per second. Selanjutnya ada latensi. Nah, waktu delay yang dibutuhkan oleh data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, artinya dari source ke destination. Nah, latensi yang rendah itu berarti menunjukkan performansi yang baik dari jaringan wireless yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada jitter, di mana jitter ini merupakan variasi waktu delay antar paket data. Jitter yang rendah penting untuk aplikasi real time seperti VoIP atau Voice over IP, video, live stream, dan lain-lain. Selanjutnya ada paket loss. Nah, presentasi paket data yang hilang selama transmisi atau paket loss yang rendah itu menunjukkan jaringan yang stabil. Terus ada sinyal strength, di mana sinyal strength ini merupakan kekuatan sinyal atau sinyal quality yang diterima perangkat sering diukur dalam satuan dBm. Selanjutnya ada quality of service atau QoS, di mana ini merupakan pengelolaan prioritas lalu lintas atau traffic data dalam jaringan untuk memastikan aplikasi penting atau aplikasi prioritas untuk mendapat bandwidth yang cukup dan memadai. Biasanya QoS ini digunakan untuk manajemen bandwidth ya. Nah,
digunakan untuk memprioritaskan aplikasi-aplikasi tertentu yang sangat severity itu kritikal, jadi diprioritaskan untuk didahului gitu, dikhususkan untuk jalurnya, karena ini merupakan aplikasi yang sangat krusial gitu. Nah, itu beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur the performance atau performansi dari jaringan wireless itu sendiri. Bahkan dari beberapa parameter ini itu ada yang digunakan untuk melakukan yang namanya failover. Jadi ketika terjadi problem atau terdapat banyak paket loss pada satu link itu akan di failover atau dipindahkan ke link yang lainnya untuk menjaga yang namanya high availability dari jaringan itu sendiri. Nah, selanjutnya fungsi utama dari access point. Pastinya tuh dia sebagai distribusi sinyal wireless atau menyalurkan sinyal wireless gitu ya. Memancarkan sinyal WiFi atau sinyal wireless sehingga perangkat seperti laptop, smartphone itu dapat saling terhubung. Selanjutnya penghubung antara wireless dan wired network atau penghubung antara jaringan wireless dengan jaringan kabel. Access point itu menghubungkan perangkat wireless dengan jaringan kabel atau ke internet. Nah, keamanan jaringan. Access point itu menyediakan enkripsi, contohnya itu salah satunya WPA3 untuk melindungi data yang ditransmisikan. Terus ada ekspansi jaringan, menambah cakupan jaringan wireless dengan menempatkan access point di lokasi yang strategis. Jadi misalkan mau ekspansi, memperluas jangkauan jaringan wireless itu biasanya kita nambah perangkat, terus menghubungkan antara access point satu dengan access point lainnya. Terus ada manajemen pengguna atau user management, di mana user point ini juga mengatur dan mengontrol perangkat yang terhubung, termasuk pemberian IP address jika berfungsi sebagai DHCP server. Selanjutnya metode akses dalam wireless network. Nah, metode akses dalam wireless network itu yang pertama ada carrier sense multiple access with collision avoidance atau CSMA, CA, di mana ini digunakan dalam WiFi 802.11. Nah, perangkat mendeteksi apakah saluran atau channelnya itu eh, lagi kosong atau lagi tidak terlalu padat gitu. Eh, traffic data yang lewat sebelum dia mentransmisikan data itu sendiri untuk menghindari yang terjadinya collision domain atau tabrakan data. Jika saluran channel itu sibuk atau padat gitu ya, perangkat itu akan menunggu sebelum mencoba lagi untuk mentransmisikan paket. Selanjutnya ada polling. Nah, access point itu mengatur perangkat mana yang boleh mengirim data pada waktu tertentu. Nah, ini cocok untuk jaringan dengan banyak perangkat ya. Selanjutnya ada token passing. Setiap perangkat mendapatkan giliran untuk mengirim data berdasarkan token elektronik. Metode ini jarang digunakan pada jaringan wireless modern. Selanjutnya ada time division multiple access atau TDMA, digunakan pada sistem komunikasi yang lebih terstruktur seperti jaringan seluler untuk memastikan perangkat itu memiliki slot waktu tertentu untuk melakukan transmisi data ya. Selanjutnya, terakhir ini ada random access, di mana perangkat mengirimkan data kapan saja, tetapi jika terjadi tabrakan atau collision domain tadi, pengiriman data itu diulang setelah penundaan acak. Ini mirip dengan CSMA ya. Setiap metode akses dirancang untuk meminimalkan interferensi dan meningkatkan efisiensi transmisi data dalam jaringan wireless. Nah, selanjutnya kita coba simpulkan ya. Yang pertama, jaringan komputer berbasis wireless itu memberikan fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Yang kedua, em, tantangan seperti keamanan dan interferensi sinyal itu sangat perlu diperhatikan. Teknologi multiplexing seperti FDMA, TDMA, dan OFDM itu mendukung efisiensi transmisi data. Sementara performansi jaringan itu diukur melalui beberapa parameter seperti throughput, latensi, jitter, packet loss, dan lain-lain. Access point itu berfungsi sebagai penghubung perangkat wireless ke jaringan kabel dan memastikan distribusi sinyal serta keamanan pastinya. Metode akses seperti CSMA, CA, dan TDMA itu mengatur
mengatur lalu lintas atau traffic data untuk mencegah gangguan dan memastikan efisiensi. Dengan teknologi dan pengelolaan yang tepat, jaringan wireless dapat memenuhi kebutuhan komunikasi modern secara efektif pastinya. Berikut beberapa referensi yang digunakan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.